لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. فالأصل الذي ينبغي لطالب العلم أن يعول عليه هو إصلاح النية في أول طلبه، وهو أن يريد به محبة الله والدار الآخرة، فإن النية هي الأساس الذي يبنى عليه، فإذا صلح واستقام صلح البناء واستقام. فليعتني طالب العلم بذلك أشد الاعتناء وليحرص عليه أتم الحرص. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات الحديث. وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في أول بداية الهداية تنبيها جامعا نبه به طالب العلم على ما هو الفاسد من النيات والصحيح منها وما ينبغي وما لا ينبغي منها، وذلك قوله أما بعد فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرض التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم إلى قوله وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ثم إن العالم الفاضل المحمود حاله الرفيع درجته عند ربه المرفوعة منزلته الفائزة في آخرته هو العالم العامل بعلم الذي ينشر العلم ويدعو إليه ويعلمه لعباد الله ابتغاء وجه الله ومرضاته ورغبة فيما عنده من ثواب الآخرة. ثم يليه العالم الذي يعمل بعلمه لله ولكنه لم يتصدى لتعليم عباد الله، فإن كان الحامل له على ترك التعليم البخل في العلم والرغبة في كتمان عن أهله فهو بذلك آثم ومذموم عند الله وعند رسوله. وإن كان الحامل له على ذلك شغله بنفسه واستغرابه بوظائف دينه والعمل لآخرته وقد استغنى الناس عن تعليمه لقيام غيره من العلماء بتعليم العلم ونشره للناس، فلا بأس بما فعل، فقد أخذ بمثل ذلك جماعة من السلف الصالح والخلف المبارك سيما في علوم الأحكام والفتاوى ونحوها. وسيأتي زيادة بيان لهذا الأمر في ذكر أوصاف المتجردين لعبادة الله والمتفرغين لها من علماء الدين وعباد الله الصالحين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على تفضله وعلى تكرمه علينا. نسأل الله تعالى كما أكرمنا بهذه النعم أن يوفقنا للشكر، ونصلي ونسلم على حبيبنا شفيئنا مولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Di malam yang ke-17 Lailatul Badar, di malam
Lailatul Furqan, di malam yang mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berpendapat malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malam ya hayyu ya qayyum yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa untuk sebuah kemenangan. Diizinkan kita juga oleh Allah untuk meminta dan memohon dalam doa yang sudah kita panjatkan di rakaat terakhir dari salat witir kita. Semoga Allah menghidupkan hati kita, memberikan kita keistiqomahan serta kekuatan untuk menjalani kebenaran dan amal baik, serta diberi kekuatan untuk menjauhi kebatilan dan amal buruk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qulu amin ya rabbal. فالأصل الذي ينبغي لطالب العلم أن يعول عليه هو إصلاح النية. Sesuatu yang penting, sangat mendasar bagi para santri, al-aham, yang paling penting dari semua yang penting bagi semua para santri adalah islahun niyah fi awwali talabih. Memperbaiki niat di awal langkah mencari ilmu. Semata-mata mahabbatullah, cintanya Allah dan daral akhirah, seperti pondasi yang dibangun di atasnya bangunan. Fa idza saluha wastaqama saluhal bina wastaqam. Jika pondasinya baik, lurus, maka akan baik bangunannya dan akan lurus. Falyatani talibul ilmi bidzalika ashaddal i'tina. Hendaknya setiap santri memerhatikan niatnya dengan sungguh-sungguh. Disimpan di hadis yang pertama, di banyak kutub hadis. Innamal a'malu binniyat. Sebelum baca hadis kedua, ketiga, ke-100, ke-1000, ke-1.000.000, sebelum baca hadis yang lainnya, dikasihkan nomor 1 di lembaran pertama di setiap kutub hadis. Dari saking pentingnya menata niat. Yang belajar banyak, yang mondok banyak, yang kuliah banyak, yang nulis banyak, yang ngarang banyak, yang niatnya diluruskan oleh Allah, al-muwaffaqin, hanya orang-orang yang dapat taufik untuk niat baik. Jika banyak menyebar ilmu tidak bermanfaat, jika banyak menyebar ilmu tidak manfaat, itu karena kesalahan dalam niat saat mencarinya. Berapa sarjana lahir dari sebuah perguruan dalam setahunnya. Berapa doktor, berapa profesor, berapa santri, alumni dari pondok,
atau dunia pendidikan dalam setahunnya. Menyebar di tengah-tengah masyarakat. Berapa nilai manfaat yang dihadirkan oleh mereka? Dari ribuan atau bahkan ratusan ribu dalam setahun. Berapa nilai manfaat yang disebarkan tergantung dari nilai niatnya. Makanya dengarkan nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Bidayatul Hidayah. Fa'lam ayyuhal haris ala iqtibasil ilm. Ketahuilah wahai yang rakus untuk mencari ilmu, yang sangat ingin, yang haus. Al-mudhhir min nafsihi sidqar raghbah fih, yang menampakkan dalam dirinya kesungguhan dalam ingin menuntut ilmu. Wa farta ta'attus ilaih, sangat haus dengan ilmu, ketahuilah. Wahai yang haus sama ilmu, wahai yang ingin sekali dapat ilmu, ketahuilah apa? Annaka in kunta taqsud bi talibil ilmi, bahwa kata Imam Ghazali, jika engkau bermaksud di dalam menuntut ilmu ridwan Allah, ridhonya Allah, darul akhirah, maka ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untukmu. Malaikat meletakkan sayapnya melayanimu. So, lihat. Jika niatnya benar, semesta mengabdi kepada Allah lewat istighfar, mengistighfarimu. Malaikat melantangkan sayapnya untuk ridwan bima yasna, sebagai tanda ridho dengan apa yang diperbuat oleh santri yang niatnya karena Allah. Kalau ada presiden datang, kita bentangkan karpet merah. Karena begitu terhormatnya itu presiden. Santri yang nuntut ilmunya karena Allah bukan lagi karpet merah, tapi sayapnya malaikat dibentangkan untuk santri itu. Ayu syaraf hada. Kemuliaan seperti apa kayak gini? Sampai malaikat ibadun mukramun, hamba yang tidak pernah maksiat, mulia di sisi Allah, selalu taat sama Allah, takarrub sama Allah lewat membentangkan sayapnya bagi para santri yang menuntut ilmu karena Allah. Mengistighfari santri-santri itu, takarrub kepada Allah lewat istighfarnya. Siapa yang bisa menghitung bilangan ikan di lautan? Berapa juta, berapa miliar, semuanya beristighfar. Astaghfirullah li fulan bin fulan, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Semuanya bertakarrub kepada Allah lewat ngistighfari para santri-santri yang niatnya karena Allah. Kita ini siapa kok sampai hamba Allah yang lainnya bertakarrub kepada Allah lewat istighfar untuk kita. Semua ini karena niatmu yang tulus, yang lurus karena Allah. Bahkan kata ulama, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, ikan-ikan itu terus. Kalau ada yang mati bergantian dengan ikan satu, mengistighfar. Hasyarat, binatang-binatang mengistighfari. Binatang-binatang kecil. Sampai kiamat. Kenapa? Karena mereka merasa aman dengan hadirnya para santri ahli ilmu yang tulus ikhlas karena Allah. Semesta ini menjadi aman, laut menjadi aman, tidak ada kerusakan di atas muka bumi berkat ahli ilmu yang benar-benar ikhlas. Mereka berterima kasih karena hadirnya ahli ilmu yang karena Allah itu bumi aman, laut aman, semesta aman, sehingga mereka beristighfar sampai hari kiamat. Orang alimnya itu mati, istighfarnya lanjut terus diistighfari sama ikan-ikan. Kurang apa kalian?
Karena mereka berterima kasih. Ilmumu kalau sudah manfaat, membuat dunia ini aman. Tidak ada kerusakan. Ilmu kalau tidak manfaat, merusak bumi, buat perpecahan, buat tumpah darah, merusak alam. Sehingga alam melaknatnya, mendoakan jelek. Kalau mati tidak ditangisi sama semesta ini. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi orang yang mati dalam kedurhakaan kepada Allah yang mungkin kerusakan di atas muka bumi. Makanya kata Imam Haddad, kata Imam Ghazali, wa in kunta, tapi kalau kamu taksud fi talabika lil ilm, bermaksud dalam mencarimu kepada ilmu, al-mubahah, al-mujahah, al-imalah, al-iltifat, berharap lirikan manusia, wa jam'ah hutamid dunia, ngumpulin kayu bakar dunia, kemewahan dunia. Kalau niatnya seperti itu, ingin dihormati, ingin kedudukan duniawi, ingin mengumpulkan harta semata, kalau niatnya seperti itu, fa anta sa'in ila hadmi dinik, kamu hakikatnya menuju penghancuran untuk agamamu sendiri. Walaupun kau di pesantren, kau nulis ayat, kalau kau nulis Quran, yang kau tulis Quran, hadis, yang kau pelajari fikih, yang kau pelajari tafsir, yang kau pelajari apapun itu, kalau niatmu untuk ngumpulin kemewahan dunia, kedudukan di samping manusia, kau hakikatnya walaupun di pondok, walaupun mondok di Mekah, di Hadramut, di mana saja, nulis Quran, nulis hadis, kau hakikatnya berusaha merobohkan agamamu sendiri. Fa anta sa'in ila hadmi dinik, kata Imam Ghazali. Sogok putih, beb, sorbanan, beb. Salah niat. Kau sama halnya ngerusak agamamu. Ilmu agama ini yang dibahas. Salah niat, ngerusak agama. Wa ustaduka, gurumu yang membantumu, seperti orang yang menjual pisau ke perampok. Memfasilitasi maksiatnya perampok. Gurumu yang ngajar, kalau kamu niatnya tidak baik, tidak benar, memfasilitasi kehancuran agamamu. Seperti orang jual pisau ke perampok, sama saja. Makanya ustaz-ustaz harus ngingetin niat. Di pondok ini setiap mau belajar, ya nawaitu ta'alluma wa ta'lim dan seterusnya, ibtigha'a wajhillah, diingetin. Karena kalau tidak percuma semua yang disampaikan, kalau anak ini tidak meluruskan niatnya karena Allah. Belajar ingin dekat sama Allah lewat ilmu yang dipelajari, biar faham, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar baca kitab Gundul, ingin membuka rahasia-rahasia yang tersimpan dalam Quran, dalam hadis, supaya tambah dekat dengan Allah. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sikut-sikutan, bukan untuk ambil kesempatan, untuk menjadikan sebagai topeng. Hadisnya ingat kemarin? Yatlubud dunya biddin, mencari dunia dengan agama Allah. Allahumma rzuqna husnan niyah. Semoga Allah berikan kita niat yang baik dan istiqomah dalam kejujuran niat yang baik. Pengaruhnya besar. Semua yang dibangun hancur kalau salah. Karena niat itu tempatnya di hati, mahalluha fil qalb, dan hati gampang takallub, gampang berubah, maka perlu terus dikoreksi,
Perlu terus diperhatikan, perlu terus diawasi, melebihi kau mengawasi mukamu takut kena jerawat. Melebihi pengawasanmu pada kulitmu takut kena gatal-gatal. Kau harus awasi hatimu tiap hari, tiap mau belajar. Nawaitu ta'allumu wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. Tiap mau buka kitab, nawaitu ta'allumu wa ta'lim. Harus selalu tajdid. Karena tempatnya di hati. Hati itu lain Senin, lain Kemis, lain pagi, lain sore. Gampang berubah. Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal. Cekef ya. Kalau salah niat gimana katanya? Sama halnya merubah agamanya sendiri. Gurunya termasuk yang membantu dalam kemaksiatan kalau diteruskan. Na'udzubillah. Padahal nulis Quran, nulis hadis, ngapalin Quran, ngapalin hadis, rusak sama dengan merobohkan agamanya kalau salah dalam niat. Seperti yang ada sekarang. Kenapa kamu sekolah? Biar dapat ijazah. Untuk apa ijazah? Biar dapat kerja. Kenapa? Biar dapat uang. Ujung-ujungnya kan? Hah? Belajar ini, belajar itu, ilmu dunia, tujuannya untuk dapat dunia. Sampai 20 tahun yang dikejar sebuah kertas. Rugi dia nanti. Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan dapat dia dunia. Tapi tidak istighfarnya malaikat, istighfarnya ikan, tidak dapat dia. Allah. Makanya kemarin Habib sampaikan, mantan presiden kita B.J. Habibie menyesal seandainya kepintaranku ini aku letakkan pada ilmu agama. Maka aku akan lebih mulia. Tidak hanya sebuah piagam yang bergantungan di dinding rumah. Piala demi piala, piagam demi piagam. Tapi jika kepintaranku aku gunakan di ilmu agama, syaraf kemuliaan, meninggalkan warisan-warisan ilmu untuk para murid-muridnya. Aku tidak akan sendiri. Istriku mati, anakku pergi. Sibuk dengan kerjanya di luar negeri. Aku akan bersama santri-santriku. Aku akan terus dalam kemuliaan ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ya ulat, jangan meninggalkan niat Imam Haddad yang sudah disebar, yang ada di Khulasa Madat kalian. Wajib santri hafal semua. Karena kita gampang berubah niat kita. Ya. Kita wajib membaca niat setiap mau taklim. Karena itu asas dari semua bangunan yang akan kita bangun. Mari kita ikrarkan sekarang. Habib akan membacanya, kalian ikuti. Ulama-ulama kita mentalkin muridnya niat seperti mentalkin bacaan surat Fatihah, dari pentingnya. Per kalimat. Mentalkini muridnya niat seperti mentalkini bacaan surat Fatihah. Dari saking penting. Apa ada ini di dunia-dunia sekolah umum? Sebelum belajar kita tata niat. Apa sebelum belajar mengheningkan cipta? Nunduk sebentar, akhirnya isi mengheningkan ciptanya bukan doa, bukan niat, tapi ngayal kemana-mana. Apa yang terjadi karena tidak diatur niatnya dengan baik? Lulus sarjana dia, tapi jadi apa? Di tengah masyarakat. Jadi apa?
nilai manfaatnya kemana. Pengalamannya luas, ilmunya luas, tapi seberapa besar manfaat yang dia peroleh dari ilmu yang bisa dikatakan manfaat itu bukan yang bisa menambah uangmu, tapi manfaat itu yang bisa membawa ketakwaanmu kepada Allah. Kullu ilmin, setiap ilmu, la ya'udu naf'uhu, yang tidak kembali manfaatnya kepada dirimu, fal jahlu, kebodohan lebih baik untukmu. Karena sudah jadi hujjah nanti. Manfaat ilmu adalah membawa kita tambah takwa kepada Allah. Manfaat ilmu adalah membawa kita tambah setia kepada Allah Subhanahu. Mari di tengah-tengah taklim ini kita baca niat Imam Haddad bergantian dengan Habib sebagai wujud tajdid, memperbaharui niat, dan dibaca terus setiap kalian ngaji di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih minallahi ta'ala. Itu niat yang sering kita baca. Sekarang saya ingin menunjuk satu di antara kalian untuk membaca niat. Yang hafal saya kasih sandal Borneo. Sisanya berkat. Faisal siap? Coba berdiri Faisal, pakai mic. Baca niat taklim. Kalau Faisal bisa, saya kasih sandal Borneo sesuai ukuran kakinya. Bismillah, yang nyaring. Allahumma Muhammad. Faisal faham artinya? Hah? Niat apa kalau tidak paham Faisal? Berarti sandalnya dapat separuh. Niat harus paham artinya. Tidak harus semua kalimat. Intinya suruh baca itu apa intinya Faisal? Yang Faisal pahami. Maknanya dari semua kalimat itu apa? Disuruh apa maksudnya? Intinya. Satu kalimat aja. Intinya nawaitu ta'allum wa ta'lim. Kalau nawaitu sauma ghadin an adai, itu kan intinya saya besok mau puasa gitu kan. Kalau ini intinya apa ini? Intinya Son. Ayo bantu saya untuk mengabulkan hajatmu. Intinya kamu baca nawaitu ta'allum wa ta'lim ini apa maksudnya Faisal? Kelas berapa ini Ahmad? Sifir, kelas 0. Harusnya diajari. Apa Faisal? Sudah hafalannya bagus, niatnya lancar. Tinggal Habib ingin dengar aja. Intinya suruh apa Faisal baca itu? Coba mic-nya. Disuruh apa? Mic-nya. Disuruh? Niat apa? Disuruh apa? Niat? Biar lancar cairannya. Ayo Faisal, segena Faisal. Niat supaya
Lancar. Apa? Hafalannya. Saya kurang Faisal, kurang puas saya. Apa intinya dari yang Faisal baca itu? Niat untuk apa? Ya, kenapa? Belajar untuk siapa? Hah? Niat belajar kepada cak kerja Faisal, cak kerja Faisal. Kerja lain Faisal. Disuruh niat apa Faisal? Maksudnya saya disuruh niat belajar. Apa niatnya Faisal belajar? Coba. Niatnya Faisal belajar ke sini apa? Cari apa Faisal ke Al-Mawaris ini? Ya, tujuannya nyari ilmu buat apa? Biar manfaat di luar. Tujuannya apa? Manfaat apa? Banyak manfaat. Bisa biar dapat berkat di luar manfaat. Ngimami tahlil. Faisal belajar di sini niatnya apa? Mic-nya dekat kan? Semangat kayak kamu nyiram bunga-bunganya Habib tuh loh. Sal. Ini kelas 0 ya. SD kayaknya tidak lulus ya. Langsung mondok ya. Jadi agak lemot tidak apa-apa ya Sal. Ayo jawab, biar Habib senang. Ayo, kalau tidak tak siker nanti sandalnya. Ayo Faisal, jawab. Niatnya Faisal nuntut ilmu apa? Tujuannya? Cari uang? Mondok di sini cari uang? Enggak, yakin? Apa? Nyari apa Faisal? Ya, nyari ilmu buat apa? Biar manfaat. Manfaat di luar, maksudnya cari berkatan. Apa? Jadi nyari ilmunya untuk apa? Untuk siapa? Faisal cari ilmu di sini. Untuk siapa? Untuk Pak? Untuk Embu? Untuk Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah susah payah, ya dapat sandal. Solihin, tolong catat namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya Mujib dari Madura. Baca niat ukuran sandal ada ya. Nanti kalau kepanjangan potong belakangnya. Kasih mic-nya. Baca niatnya Imam Haddad dalam belajar. Kelas berapa Mujib? Hah? Kelas berapa? Ula. Kok beda ini? Baru naik. Sekarang ula. Sefer. Di atas sefer. Edat ula. Berarti tingkat 3. Coba Mujib. Baca niat. Ini dari Madura nih. Tahu artinya Mujib? Belum tahu artinya? Secara keseluruhan Mujib, arti secara umum? Tidak harus perinci? Halo Mujib? Ayo sebutkan arti secara umum niat yang Mujib baca barusan. Pakai mic. Ayo buat dipakai ke Madura nanti pulang naik sandal baru ini. Ayo Mujib ngomong. Mujib. Ya, saya niat untuk belajar. Untuk apa belajarnya? Tidak ada kayaknya tadi di situ. Untuk menghilangkan kebodohan. Ya, apa lagi? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada. Terus apa niatnya? Ibtigha wajhillah, apa itu? Ayo Mujib. Niat kamu belajar apa Mujib? Jawab. Cepetan biar cepat pulang, ini malam. Ya, saya cuma butuh itu Mujib. Saya cuma butuh itu. Saya niat belajar karena Allah. Sudah, duduk kamu, duduk. Ambil sandalnya nanti. Duduk sudah.
Saya cuma butuh kalimat itu. Karena, ngerti Mujib? Sebelum pulang ke Madura, syaratnya harus tahu artinya niat itu. Tidak boleh pulang kalau udah hafal artinya. Ngerti? Siapa wali kelasmu? Tanya. Ya? Sama, Faisal juga tidak boleh pulang walaupun kebunan rumahnya. 2 sudah sandal keluar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang yang tahu artinya secara komplit? Jangan bahasa Arabnya, kalau bahasa Arabnya tahu semua kayaknya. Kelas siapa? Yang tahu artinya? Mana? Tidak ada? Ngacung dapat sandal? Kelas tidak ada yang tahu artinya? Ibrahim tidak tahu? Abraham? Ula tidak ada yang tahu. Di atasnya apa? Wusto. Ngacung yang wusto. Mana yang wusto? Tidak ada yang wusto. Kamu wusto? Baru naik. Ya, tahu artinya? Coba, Alfan dari Kencong. Kasih mic. Tidak ada mic-nya. Tidak nyampe. Coba Alfan berdiri. Situ aja Alfan. Yang nyaring Alfan, teriak. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Saya niat belajar dan mengajar. Terus? Dan niat mengingat dan mengingatkan. Terus? Wa naf'a wal intifa'. Mengambil manfaat dan memberi manfaat. Ayo. Wal ifadata wal istifadah, memberi faedah dan ambil faedah. Ayo. Wal hatha ala tamassuki, artinya apa? Al-hath, anjuran untuk berpegang ya, ala tamassuki bi kitabillah, dengan kitabnya Allah, was sunnati, dan sunnahnya Rasulullah. Terus wa doa, artinya doa mengajak ilal huda, artinya pada petunjuk hidayah ya. Terus wad dalalata, dan menunjukkan pada kebaikan, wad dalalata al khair. Terus ibtigha wajhillah, artinya mengharap ridhonya Allah. Terus wa mardatih wa qurbih, apa artinya wa qurbih? Dekatkan diri kepada Allah. Wa thawabih, mengharapkan pahala dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ini kelas berapa? Wusto. Baru naik sekarang. Kemarin ula, baru naik. Ya, insyaallah dapat hadiah sandal dan roti. Catatin, sandal dan, karena sudah tahu Arabnya, tahu terjemahannya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dah duduk. Ini penting ya. Faiz, bisa Faiz? Kalau Sifir sudah bisa bahasa Arabnya, tinggal terjemahannya. Ya, intinya Faisal ingin cari ridhonya Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selalu kita diberi niat. Sekelas Habib Umar aja tidak berhenti doanya, sahih maqasidana. Benahi tujuan kami ya Allah, niat kami ya Allah. Tiap doanya minta benahi ya Allah, karena hati gampang berubah. Jadi kita minta sama Allah, semoga Allah benahi niat-niat kita. Kalau makana lillah dama wattasal. Kalau sudah untuk Allah, pasti akan berkesinambungan dan akan nyambung. Wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Kalau bukan untuk Allah, akan terputus dan akan terpisah, akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali yang nyambung dengan yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu. Kullu syai'in halik illa wajhah. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang salehah.
fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.